Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan prinsip dalam kontrak atau perjanjian. Kenapa saya menggunakan kata prinsip? Karena di sini saya hanya ingin membahasakan bahwa pengetahuan ini adalah untuk orang yang awam. Kalau di dalam dunia hukum atau perkuliahan atau mungkin secara formal di kajian-kajian di lembaga hukum, ini biasa dikenal dengan nama azas atau azas-azas dalam kontrak atau perjanjian. Kalau berarti ketika saya bilang prinsip dan azas, ini adalah maksud kami adalah sama. Oke, langsung saja kita simak bahwa apa itu azas dalam kontrak atau dalam perjanjian. Yang pertama yaitu adalah azas kebebasan berkontrak. Dari namanya saja bebas, berarti di sini memberikan kebebasan. Nah, misalnya dalam kontrak itu sendiri, bebas yang dimaksud di sini apa? Yang pertama bahwa di sini para pihak ini diberi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian. Jadi dalam perjanjian itu tidak ada paksaan, mau menerima atau tidak itu diserahkan kepada para pihak. Yang kedua bahwa bebas di sini bebas untuk menentukan dengan siapa saya harus membuat kontrak atau perjanjian. Jadi tidak dibatasi dengan tidak boleh dengan kontrak dengan A, tidak boleh dengan kontrak B, tidak ada batasan tersebut. Yang ketiga, bebas apa lagi? Bebas menentukan isi dari perjanjian itu. Termasuk bagaimana dalam pelaksanaannya, apa syarat-syaratnya, kewajibannya apa. Semua diserahkan bebas kepada para pihak. Terus bagaimana cara penyelesaian sengketanya, bagaimana apabila ini ada pengingkaran, dendanya bagaimana diserahkan pada para pihak. Termasuk bahwa di sini bebas juga mau dibentuknya mau terlisan atau tertulis silahkan bebas. Namun demikian apakah ini bebasnya mutlak? Tentu tidak. Bebas di sini bahwa tetap harus mempertimbangkan namanya syarat sahnya perjanjian. Jadi di situ juga ada, walaupun bebas berkontrak, tapi harus melihat syarat sahnya perjanjian. Perjanjian harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, syarat sahnya perjanjian bisa dilihat di video kami, atau mungkin bisa dilihat di playlist, atau mungkin di ada kumpulan-kumpulan video dari channel Diskusi Hukum ini. Selanjutnya apalagi yang membatasinya? Dibatasi bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar melanggar hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat atau melanggar ketertiban di masyarakat. Jadi seperti tadi, jika undang-undang menentukan harus tertulis, maka dia tidak bisa menggunakan sepakatan secara lisan, harus tertulis, gitu. Selanjutnya, azas yang kedua yaitu terkait dengan azas konsensualisme atau kata sepakat. Nah, kata sepakat itu sendiri adalah bagian dari syarat sahnya perjanjian, yaitu di pasal 1320 KUH Perdata. Nah, dengan adanya kesepakatan ini maka artinya apa? Perjanjian itu mengikat kepada para pihak. Dengan kata sepakat itu maka timbullah namanya hak dan kewajiban. Jadi kata sepakat ini timbul hak dan kewajiban. Nah, kesepakatan ini bisa dituangkan dengan tertulis maupun hanya dengan diucapkan. Kalau bentuknya perjanjian tertulis ya harus dalam bentuk tertulis, sepakat dengan ditandatangani, begitu. Selanjutnya azas yang ketiga yaitu azas pacta sunt servanda. Nah, ini dikenal dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Di sini dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjiannya adalah penguatannya mengikat sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya apa? Para pihak ini melaksanakan isi perjanjian itu sebagaimana apa yang diperjanjikan. Apa isinya itu mengikat kedua pihak tersebut. Nah, terus bagaimana bila terjadi sengketa? Dalam terjadi sengketa pun hakim akan menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak melihat apa yang ada diperjanjikan. Kalau perjanjiannya harus diselesaikan melalui pengadilan A, disepakati, maka di pengadilan A itulah yang berwenang untuk mengadili. Salah satu contohnya gitu, karena itu mengikat sebagai undang-undang. Nah, selanjutnya azas yang keempat, yaitu bahwa azas itikat baik. Ini dilihat diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Nah,
Jadi di sini perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi dalam melaksanakan perjanjian ini harus dilakukan dengan itikat baik dan dilaksanakan itikat baik. Artinya para pihak ini dalam membuat perjanjian melakukan itikat baik dengan jujur, ya kan? Dan ada saling kepercayaan, keterbukaan dan saling kepercaya. Jadi dari awal memang itikat baik. Ketika di awal itu tidak ada itikat baik, ini ada indikasi adanya suatu penipuan di belakangnya. Nah, dan ini kalau ada penipuan, ini jelas ada unsur pidananya yang bisa diproses dengan cara pidana. Selanjutnya asas yang kelima yaitu asas personality. Ini diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata. Nah, asas personality ini artinya apa? Bahwa perjanjian tersebut adalah mengikat dan berlaku kepada para pihak yang terlibat atau yang sepakat membuat perjanjian tadi. Jadi isi perjanjian itu hanya mengikat pada para pihaknya itu. Nah, isi perjanjian ini tidak bisa mengikat kepada pihak lain atau pihak ketiga. Jika ada pihak ketiga yang mau terikat dalam perjanjian itu harus menggabungkan dalam perjanjian tersebut dengan persetujuan oleh para pihak. Oke, itu tadi prinsip-prinsip dalam perjanjian. Sehingga ketika Anda memiliki pengetahuan ini, ketika nanti membuat suatu perjanjian, silahkan dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan asas-asas tadi yang ada dalam perjanjian. Mungkin apabila ada penjelasan dari saya yang kurang atau tidak dipahami, bisa ditanyakan di dalam channel ini melalui kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.